Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Lensa Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan izin kepada kita bersama di dalam acara podcast Ramadan atau podcast Maumugi TV spesial Lensa Ramadan. Lensa Ramadan, tangkap hikmahnya, tebarkan cahayanya. Bersama saya di sini, saya Bu Ani dan rekan saya, Bu Emil, akan membantu podcast kita pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah dalam podcast kita kali ini kita sudah kedatangan tamu dan ada 2 orang narasumber ya, Bu Emil. Ya, di mana untuk narasumber kita yang pertama alhamdulillah sudah hadir bersama kita adalah Mak Ipin. Ya, mungkin sahabat Lensa Ramadan sudah sering sekali melihat wajah Mak Ipin gitu, ada di podcast dan segala macam ya, di YouTube gitu ya. Facebook. Gimana Mak Ipin? Sehat Mak Ipin? Alhamdulillah Wajih, alhamdulillah. Saya sangat saya sangat ingin sekali mendengarkan suara Mak Ipin. Mungkin ada di Rabab saya lihat ya. Kemudian ada juga gambusnya segala macam ya. Di mana juga. Ya benar sekali. Di mana kita mengenal bahwa Mak Ipin ini adalah seniman serba bisa gitu ya. Mau tausiah, mau apa ini. Kayaknya kita perlu menggali informasi dari Mak Ipin, menggali walaupun galian kita nanti mungkin agak ringkas ya Bu Emil ya. Itu sebagai narasumber kita yang pertama, dan kemudian juga bersama kita di sini juga sudah hadir Ibu Fitria Ose. Assalamualaikum Ibu Ose. Waalaikumsalam Bu Aja. Sehat Bu Ose. Udah jadi Bu Aja aja nih Bu Ani. Di mana Bu Ose merupakan ketua dari PMBM kita. Nah, apa itu PMBM ya Bu Emilnya? Nanti kita akan mendengar informasinya dari Ibu Ose nantinya. Baik sahabat Lensa Ramadan, ini yang menjadi host ini ada Bu Ani, ada Bu Emil. Jadi nanti kita bisa juga nanti Mak Ipin jadi host juga nanti. Belajar ya, kita belajar di podcast Maumugi TV. Baik. Kita kayaknya ke Mak Ipin dulu nih ya. Kita melihat Mak Ipin ini mungkin kalau yang sering sekali melihat YouTube beliau, podcast beliau, ini wajahnya sudah tidak asing lagi. Apalagi suaranya gitu kan. Kita akan dengarkan nanti ya Bu Emil ya, gimana suara beliau di dalam gambus atau apa sih nantinya gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih secara ringkas mungkin ya Mak Ipin. Sebetulnya ini nama Mak Ipin ini, Mak Ipin nama panjangnya siapa gitu sebetulnya Mak Ipin? Nama panjang Safri Novel, panggilan Sipil. Oh Sipil, jadi Mak Ipin ini memang jadi mama atau Sipil gimana? Itu jadi Sipin. Oh Sipin. Nah, berarti diangkat ke nama panggung. Iya, bisa bahasa Minang juga Wak. Iya, boleh. Kita karena sudah terbiasa bahasa Minang kita ini. Ada. Bahasa sehari-hari. Wah, orang Pikumbuh ya Mak Ipin. Nah, tapi kita mendengar ya Bu Emil ya, kayaknya nih ada beragam nih bahasanya nanti. Mak Ipin berasal dari Payakumbuh kalau nggak salah. Ini satu kampung dengan Ibu Emil. Separtai kita ya. Iya. Lombonca. Lombonca. Kapalo apa? Kapalo Sokongka. Sokongka kapalo. Allah baku balong kambing tadi on sabi yang umpu alun. Apa jawabnya tuh Bu Emil? Olah. Iya, siap. Yes. Jadi kita pengen melihat nih, pertama sekali nih Mak Ipin kita melihat beliau ini sudah Bu Ani sampaikan tadi adalah seniman serba bisa ini ya. Itu di awalnya itu gimana sih Mak Ipin sampai akhirnya Mak Ipin terjun ke dunia pertelevisian, mungkin perkontenan gitu ya. Bisa cerita sedikit Mak Ipin, silakan Mak Ipin. Ya, kalau masalah pertama sekali berangkat dari seni, kalau seni itu kan dia anugerah. Ciptaan dalam diri manusia, bakat, minat, seni semacam itu, bawaan. Nah, kemudian kalau masalah untuk media sosial, itu ada yang majak, ada yang membawa, ada yang pengen bergabung segala macam, bentuk gerundang misalnya kan. Iya. Gerundang itu dulu, nama tim 2016 itu diajak oleh Udario. Udario. Yang punya channel gerundang. Iya. 2016. Nah, kemudian kawan-kawan ambo siku ada je si Oi. Iya. Bagian kameramen waktu ini kok. Iya. Itu ambo pernah je berproses je beliau membuat film-film Minang. Iya. Je Bapak Ol pernah polos sekolah mana? Iya. Bapak Ol. Nah, Bapak Mardi Putra, Hitam ya. Hitam ya. Man Kota Baru. Alhamdulillah pernah dulu 2004 Ada sebuah program gitu ya Mak Ipin ya. Film Minang. Film Minang. Sebelum membuka gerundang 2016 balik.
Jadi 2004 balik, 5 balik itu lama pernah membuat film-film Minang tuh. Iya. Luar biasa ya Bu Ani ya. Nah, yang siaran radio 2006 memulai dulu. 2006 lah siaran Mak Ipin ya. Siaran radio. Berarti Mak Ipin ini lebih cenderungnya ke seni ya Mak Ipin ya? Iya. Seni awalnya nih di Gambus atau punya tim Gambus atau gimana nih Mak Ipin? Kamari masuk. Kamari Kamari masuk seketik-seketik gambus ado, rabab seketik, saluang seketik. Malawak sakete Mak Ipin. Ceramah seketik. Asrama sakete. Tapi untuk ceramah aku memang harus ambo pertahankan sampai akhir hidup ya mungkin. Amin. Iya, Amin. mudah-mudahan. Sebab ambo dulu kan pondasi ambo kan memang di pesantren. Ambo sekolah pesantren. Oh, di pesantren mana Mak Ipin dulu Mak Ipin? Di Al-Makmur Setuju Tungga, Oh, Setuju 96 Tungga. masuk pesantren, tamat 2002, 2003 merantau ke Padang. Iya. 96 tuh lah masuk pesantren Mak Ipin ya. Alah, masuk Emil 92 baru lahir baru Mak Ipin. Iya ya. Jadi tahu kalau semua. tadi Dek Mak Ipin berbicara mengecek tentang untuk tausiah atau berarti Mak Ipin kini punya jadwal tetap pulau berarti di masjid-masjid untuk mengisi ceramah kan sebelum tarawih ini Mak Ipin? Jadwal tetap enggak, tapi tergantung orang meminta saja. Oh gitu. Tergantung orang meminta, orang minta tolong ceramah. Tapi kalau orang enggak minta susah apa baik. Oh iya. Ini sesuai permintaan ya Mak Ipin. Sesuai permintaan. Iya, salah satunya permintaan dari Man Satu Kota Bukit Tinggi ya gitu ya Mak Ipin ya. Oke, Bu Emil, apa lagi nih akan kita tanya sama Mak Ipin ini kayaknya atau perlu kita minta nih Mak Ipin menampilkan lah. Bahasa luang tidak ada tak bau. Atau apalah Mak Ipin, kasih hiburan lah kami. Itu saluang seketik. Dia Masya Allah. Jadi nggak ada bawa saluang, jadi bisa lah. Udah badan beliau tuh udah alami menjadi Luar biasa. media seni ya Bu. Ya, kemudian Emil, kita lihat bahwa Mak Ipin ini pokoknya serba bisa gitu ya, dan kemudian sangat disukai, ditonton mungkin konten beliau, Iya. tidak saja di kalangan mungkin senior atau orang-orang yang udah lebih senior Tapi gitu juga kan, tapi juga anak-anak anak-anak remaja muda gitu ya. ya. Karena anak-anak tuh pandai pula menirukan gaya Mak Ipin. Iya, betul. Gimana lucu beliau kan. Iya, benar sekali. Du vet, det sprang det ordet. Fortsettelsen är kan säga till speech. Sadaqallahul azim. Yes. Apa? Luar biasa. Iya. Tergantung bakat dan aksesoris dalam diri masing-masing. Iya, betul. Jadi Mak Ipin, ini kan kebetulan nih kita ke Ramadan lagi nih Bu Emil. Tentang Mak Ipin. Boleh, iya. Ramadan lagi nih ya. Maksudnya kalau misalkan Maksudnya kita Ramadan nih, Mak Ipin. masih di bulan Ramadan. Oh Iya. yes, masih. Kira-kira Mak Ipin kesibukannya di Ramadan lebih sibuk dari yang biasanya atau bagaimana Mak Ipin dan Kalau di bagaimana? Ramadan biasanya kita imam tarawih, ceramah itu biasanya. Memang itu kesibukan kita. Kalau untuk ini konten-konten seni gimana? Konten-konten Mak Ipin? kreator mungkin sudah hari raya lagi bisa. Iya. Ba'da raya. Ba'da raya. Istirahat buat sebentar dulu Mak Ipin ya. istirahat Sudah sebentar. rayo berpupuh sok balik ya Mak Iya. Ipin. Biasanya bukan di Perang TV ya, juga di Perang Iya, TV, iya, bantu iya. Perang TV, program Kucing dan Minang. Nggak ada bangga wak Kemudian. sama beliau Bu Ani kan dari situ juga. Nah, bukan hanya di Sumatera Barat saja dikenal ya Mak Ipin ya, tapi lah nasional ya Mak Ipin. Bagi Luar orang biasa. kenal. Bagi orang yang kenal. Iya, bagi orang kenal. Betul. Nah, dia sebagian tidak kenal. Iya. Oke, jadi Bu Emil, kita tanya nih ke Mak Ipin. Ini karena kita mumpung berada di bulan Ramadan, apa sih arti Ramadanku bagi seorang Mak Ipin gitu lah Mak Ipin? Ya Ramadan kan bahasa Arab, bahasanya memanggang. Memanggang. Memanggang, membakar kan itu. Iya. Membakar itu bagi dua secara apa sebenarnya ketika menahan lapar, haus macam, kan angin kerongkong. Iya. Arti kan itu. Kemudian arti yang kedua memanggang atau membakar segala kesalahan dosa-dosa. Ramadan itu membakar. Kalau bagi orang yang mengerjakan Ramadan itu, Iya. bagi orang yang tidak mau puasa, tidak mau tarawih, tidak mau witir, kayak panggang. Iya. Dia punya akan membakar kesalahan-kesalahannya semua. Maka sangat rugilah orang yang melewatkan Ramadan itu datang, Ramadan itu hadir, Ramadan itu tiba, sementaranya menganggap angin lalu saja. Maka yang rugi itu bukan Ramadan itu, tapi awak sendiri. Yang rugi. Betul.
kecil orang Thailand suari kap boleh kap kap cerita semuanya kau dak kap. Artinya Mak Ipin? Artinya apa tuh Mak Ipin? Nah ini kan kita berada di dalam udah 10 terakhir bulan Ramadan kok Mak Ipin. Yes. Ya, dan apa target Mak Ipin kok di terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan kok Mak Ipin? Ya kalau bisa puasa yang kalau laksanakan kok tentu berpengaruh adanya ke dalam jiwa. Iya. Artinya kalau ada jangan sampai hanya lapar haus, letih dan lelah saja nak dapat adanya bagi ambo pribadi. Mudah-mudahan setelah itu awak ambo betul-betul menjadi alumni Ramadan, berpengaruh hendaknya dan menimbulkan perbaikan-perbaikan tertentu secara perlahan di dalam diri. Iya. Dikira begitu. Ya, baik sahabat lensa Ramadan. Tentu apa yang disampaikan oleh Mak Ipin tadi itu memberikan masukan kepada kita untuk tentunya memperbanyak ibadah ya Mak Ipin ya. Yes. Dan kemudian kita pergunakan waktu sebaik mungkin, jangan hanya nanti Ramadanku berlalu dan kemudian kita menyesal dan menjadi orang yang merugi. Itu ya Mak Ipin ya. Contohnya waktu pindah alam. Pindah alam. Kemudian ya Mak Ipin. Ini Mak Ipin kita undang ini ke MAN 1 Bukit Tinggi. Mak Ipin udah pernah mendengar tentang MAN 1 sebelumnya, ini gimana nih Mak Ipin? Dan bahkan telah pernah datang ke Oh MAN 1. iya. Ini udah nan kabar kali Mak Ipin kasih kok yang ketu. Kedua kali. Waktu itu dengan siswa ya Mak Ipin ya? Yes. Waktu itu di tausiah di musola. Iya. Dan kemudian sekarang. Mudah-mudahan silaturahmi aku tidak terputus. Iya. Ya, dan terus terjalin dengan baik. Amin. Ya, saya tahu. Iya. Tuhal, sinhal. Ambo dapat informasi kabarnya Manawak telah buka siswa baru pendaftarannya Mbak. Iya betul benar. Betul benar. Allah membuka Mak Ipin. Sampai tanggal berapa kira-kira ada bayangan. Kalau ya untuk informasi itu Mak Ipin kebetulan yo ketua dari PMBM awak ko lah ya awak undang pulo. Jadi yo paralu pula awak danga informasi dari Ibu ketua Ibu Fitria Osi. Ya Mak Ipin yo sama-sama tanya saya Bu Osi buku acaranya segala macam. Tapi tentu sebelum awak kamari itu apa sih keunggulan MAN 1 ko dari Mak Ipin tuh harus tahu loh sahabat lensa Ramadan beko kan. Ya tentu ya narasumber nanti ya komunikasi. Ya silakan Bu Ose. Jadi Bu Ose keunggulan MAN 1 ku apa sih Bu Ose gitu. Program-program unggulannya ya Bu Ani ya. Kamu sekolah kamari nak Mak Ipin. Yes. Jadi di MAN 1 ku Mak Ipin. Alhamdulillah kita ko punya 5 SK gini. SK ko tidak semua merasa ada soal limo sebanyak-banyak ko. Dan SK ko dari Kementerian Agama Pusat dari Jakarta mana. Tidak awak nan apa tapi Jakarta Pusat mana yang lagi kawak. Yang pertama SK Madrasah Keterampilan. Jadi di SK Madrasah Keterampilan ko semua anak-anak yang ada di MAN 1 ko, murid-murid, siswa-siswa, peserta didik yang ada di MAN 1 ko yang ada jiwa-jiwa kinestetiknya, mereka bisa memilih ke 6 macam keterampilan. Iya. Nan ingin untuk jahit. Ada keterampilan tata busana. Ada bengkelnya. Nan suko servis bongkar-bongkar sepeda motor ada pula. Program servis sepeda motor. Iya. Nan suko instalasi listrik. Itu ada pula. Iya. Elektro. Dan suku untuk masak-memasak ada pula namanya APHP. Beko na suku otak-atik komputer, ada multimedia. Iya. Na suku malas. Las ya. Bengkel las, ada pula bengkel las. Sehingga mereka kok nanti kalau lah tamat dari MAN 1 kok bisanya membuka usaha sendiri. Iya. Nah kedua beko tuh ada pula namanya SK Madrasah Riset. Alhamdulillah awak lah banyak sudah mengadakan riset-riset lah di MAN 1 ko ikut lomba-lomba. Iya betul. Dulu adanya Maires, ada namanya kreasi, macam-macam namanya untuk ikut opsi gitu kan. Nah masa riset. Dan paling hebat ko Mak Ipin satu-satunya di Sumatera Barat ko madrasah penyelenggara SKS. Jadi anak-anak MAN ko nan hebat-hebat lah dalam bidang akademik ya. Sains bisa tamat 2 tahun
Oh, Nggak perlu 3 tahun ya Bu Nah, Ose. baru 3 tahun dong. Dengan 2 tahun saja, dengan mengerjakan UKBM-nya, target-targetnya misalnya menyelesaikan, 2 tahun tamatnya. Nah, itu kinilah tahun pertama Allah menamatkan, kini menamatkan tahun kedua. Dan itu hanya ada di Man 1 Bukit Tinggi ya Bu Di Ose ya. Sumatera Barat hanya ada di Man 1 Bukit Tinggi. Iya, Masya Allah. Nah, Jadi mau membayangkan gini kok di MAN lah 20 kayak SMK. kayak SMK. Kejuruan. Benar. Iya. Jadi ke MAN 1 kira selama aku berpikiran cuma belajar agama. Iya, betul. Saja. Untuk saja. Belajar agama dan punya belajar umum biasa. Cuman ternyata gini kok aku tuh masuk ekstrakurikuler atau dimasukkan ke kurikulum dalam mana, Bu? Ke kurikulum dalam benar. Kurikulum mana ya? Ke kurikulum dalam. Menjahit, ada yang makan seni segala macam aku. Benar. Aduh ya. Iya. Tidak hanya ekstrakurikuler dan ke intrakurikuler mana. Karena lah di Ah. SK-kan Dek Kemenak Pusat ya Bu, Iya, dari sebagai SK-kan maksudnya. program penyelenggara Madrasah Aliyah Keterampilan atau Vokasional ya. Dan itu belum seluruh MAN Indonesia, belum seluruh. Tidak. Hanya beberapa di Sumatera Barat. Berapa ya? Tapi kita pionirnya dulu itu. Mudah-mudahan Masih keterampilan. man-man yang lain juga seperti itu nanti. Iya. Berarti lah ada kejuruan di MAN, itu yang intinya. Iya. Iya. Iya, betul. Ada kejuruan. Jadi siswa dibekali dengan ilmu keterampilan. Iya. Jadi walaupun mereka setelah ini mungkin mudah-mudahan kuliah semua, kalau tidak pun mereka udah punya keterampilan untuk Iya. hidup, bekal Iya. hidup mereka. Benar-benar. Jadi yang selama ini beranggapan pai kaman tuh pai para jaga musisi. Iya. Enggak. Nah, di sinilah penyaluran bakat lah dari MAN. Betul. Untuk diketahui oleh para penonton di rumah. Iya. Seluruhnya ya enggak, jangan minder pol segala macam untuk menyekolahkan anak ke MAN Madrasah Aliyah Negeri, khususnya MAN 1 Bukit Tinggi. Iya, Iya, benar iya, sekali. betul, Kalau Mak Ipin. seadanya Mak Ipin, aduh, anak Mak Ipin mungkin nih buang kamari gitu kan. Rancak banako, ha. Mak Ipin. Oh, teh, iya Bu Ose ya. Ada cek lain tunggu. Ada cek lain madrasah akademik. Oh iya, Oh merasa iya, akademik. tigonya 5 ya Bu Ini saya. kalau yang ada cek lain madrasah akademik sehingga anak-anak yang tidak hanya keterampilan saja doh. Nah, kalau di di Kementerian Agama yang lain kayak mengembangkan dalam bidang sainsnya. Nah, itu dalam bidang madrasah akademik. Anak terakhir yang baru dapat kok madrasah inklusi. Nah, jadi Apa pula tuh? lengkap Bu Ose. yang ada di Inklusi itu apa maksudnya tuh, Bu Ose? Man 1 Mhm. Bukit Tinggi kah? Nah, mantun. Yang madrasah. Inklusi. Kalau inklusi ya ada peserta didik awak misalnya yang mohon maaf cacat seperti itu ya. Yang berkekurangan ya. Berkebutuhan Berkekurangan. khusus. Nah, itu. Atau ada khususnya lokal khusus itu. Alun Bukan. kalau lokal khusus kita belum kan. Tetapi ada diberikan dispensasi. Iya, betul. Ada dispensasi. Semua macam. Ah. Alhamdulillah. Itu mungkin keunggulan. Iya, yang keunggulan dari Man 1 Bukit Ya, Tinggi. ada anak-anak kita yang berkurang tetapi dia cerdas gitu ya. Iya, Dia benar. cerdas. Dia mempunyai kemampuan, IQ-nya tinggi, bahkan Iya. hafiz. Iya, Kita- betul. kita siap dia berkurang tetapi dia hafiz. Iya, gitu. siap kita membina dan mendidiknya di sini ya, nih karena emang udah di SK-kan dari Kemenak RI Pusat ya, Bun ya. Itu di jembatan ini ada beasiswa segala macam oleh dari pihak Kalau pendidikan. beasiswa tentu ada beberapa bagi anak-anak yang ber-IQ tinggi itu kan. ada beasiswa. Nah, dan juga kita menyalurkan untuk masuk perguruan tinggi anak-anakku bisa Iya. maksudnya bidik misi. Istilahnya kebutuhan peserta didik lah untuk menamatkan. Oke. Iya. Bu Ose, tadi kan awak tuh kan berbicara tentang PMBM sebentar lagi, ha. Nah, jadi selanjutnya apa sih yang membuat awak berani menyampaikan dengan adanya keunggulan tadi? Emang prestasi dari Man 1 kok apa sih Bu Ose gitu, sehingga orang merasa penting mendaftar ke Man 1 Bukit Tinggi itu Bu Ose. Alhamdulillah ya di Man 1 prestasi nasional awak punya. Internasional pun awak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya di nasional ya Bu Ose ya, bahkan sudah ke Betul. internasional Sampai ke ya. internasional. Dan bidangnya kok tidak satu bidang saja dah, bermacam-macam bidang. Ada dalam Bidang akademik nih bidang pertama. akademik. Aduh, dalam bidang robotik, aduh, bidang Iya. keterampilan, aduh, patang keterampilan awak di ke dalam kegiatan rakor nasional di Kalimantan. Madrasah keterampilan, awak tuh ada juara. Iya, alhamdulillah. Juara 1 untuk berteknologi. Oh, Karena Masya Allah. awak tata surya. Anak-anak awakku bisa membuat listrik tenaga surya. Surya. Oke. Iya, luar Listrik biasa. tenaga surya. Berarti memang yo
paralu awak informasikan Mbak sih sebetulnya ya Mbak Ipin ya Mbak cara masuk kamar itu gitu kan, apa sih yang awak lakukan untuk itu gitu Pak? Syarat-syarat pendaftarannya ya. Syarat pendaftaran guys. Tanggalnya bagai ya Mak Ipin. Nak joleh pulo nak ditompuh ya Mak Ipin. Itu jalurnya apa tuh Prosedur itu. Iya. Jadi yang pertama untuk masuk MAN 1 ko kini adalah dibuka jalur reguler. Kapatang awak lah membuka jalur prestasi dan telah selesai. Prestasi itu ada prestasi akademik, ada prestasi tahfiz. Dan itu adalah selesai sebelum poso. Kini awak buka untuk jalur reguler dan afirmasi. Nah, bagi kawan-kawan semuanya ya yang punya anak, anggota keluarga dan segala macam bisa nyedok baku. Silahkan mengunjungi website MAN 1 Bukit Tinggi www.man1 Kota Bukit Tinggi SCH ID. Atau https://PMBM MAN 1 Kota Bukit Tinggi untuk mendaftar. Iya. Berarti lewat online atau langsung datang? Kini kan zamannya zaman online. Buat mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Seluruhnya lewat online seluruhnya. Setelahnya bukan. Ya, untuk pendaftarannya online dan untuk tesnya nanti tanggal 3 April setelah Lebaran. Datang ke MAN 1 Bukit Tinggi untuk melaksanakan tesnya. Buka pertama online dulu. Online. Nanti Mungkin tetap buka gelombang kedua. Gelombang keduanya enggak ada. Proses selanjutnya. Ada seleksinya ya, ada tes wawancaranya, tes keagamaannya gitu ya Bu saya. Benar. Mungkin untuk kira apa yang kira tanya lah, bukan hari Jumat lo kini nak. Ya hari Jumat. Mungkin info untuk PMBM di MAN 1 Bukit Tinggi ini juga bisa dilihat di seluruh media sosial. Ada IG, ada IG, Facebook, itu dan semua prestasi-prestasi yang udah disebutkan tadi itu juga selalu diposting di sana ya Bu Ania, bisa melihat bagaimana sih pesona MAN 1 Bukit Tinggi ini di medsosnya. Karena memang banyak sekali prestasi di bidang di tingkat nasional maupun internasional. Iya, betul sekali Bu Emil. Baik, karena kebetulan kita nih ada Mak Ipin nih, apa sih mohon dihimbau gitu kepada masyarakat ataupun sahabat Lensa Ramadan untuk bisa bergabung ke MAN 1 Bukit Tinggi, dan kemudian setelah itu Mak Ipin mungkin bisa memberikan kesimpulan dari Ramadan kita gabungkan ke semuanya di sini gitu kan. Silakan Mak Ipin. Ya, baik, untuk pemirsa di rumah, para penonton yang berbahagia, yang punya anak, yang punya cucu, kemanakan, yang ke sekolah, tamat SMP, tamat sanawiyah ya, ataupun yang sederajat, silakan didaftarkan ke MAN 1 Bukit Tinggi. Silakan melalui website yang sudah disebutkan tadi, yang sudah di akun resmi MAN 1 Bukit Tinggi. MAN 1 Bukit Tinggi. Kemudian selama bulan suci Ramadan ini, teruslah sampai akhir Ramadan kita berjuang dan berperang. Semoga kita berhasil menjadi alumni Ramadan. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian MAN 1 Bukit Tinggi semakin maju, semakin jaya, semakin ramai siswanya. Amin. Dan semakin dikenal di tingkat nasional, internasional. Amin. Apalagi dunia akhirat. Amin. Amin. Luar biasa. Dunia akhirat kok yang paralu ya Bu saya. Iya. Baik, itu yang bisa kita simpulkan, dan Abu sendiri mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mak Ipin, dan begitu juga terima kasih Bu Ose dan Bu Emil juga tentunya ya, dan Bu Ani juga tentunya. Baik sahabat Lensa Ramadan, kita sudah berada di penghujung program podcast Mamogi TV dalam Lensa Ramadan. Lensa Ramadan, tangkap hikmahnya, tebarkan cahayanya. Saya Ani selaku pemandu acara pada kesempatan ini bersama rekan saya Emil. Pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam memandu acara ini. Jazakumullahu khairan katsira, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.